dan orang berpikir, aduh politik berat banget gak sih Pak? Loh, nggak berat, karena ternyata banyak artis sekarang jadi caleg, ya kan? Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Feby Adeliana pada tayangan hari ini. Nah sekarang ini saya lagi ada di Universitas Kristen Indonesia alias UKI, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah Tribuners nih di rumah yang mau tahu, jadi Visipol ini merupakan salah satu fakultas yang bisa dibilang populer di UKI. Begitu Tribuners. Nah, jadi hari ini tuh aku mau lihat-lihat di sini kira-kira ada apa saja, fasilitasnya seperti apa, dan proses pembelajarannya bagaimana sih. Nah, untuk tahu lebih lengkap terkait hal ini, kita sudah ada narasumber hari ini. Sudah ada Bapak Ferdinand selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI. Halo Pak. Halo Feby. Apa kabar Pak Ferdinand? Sehat. Terima kasih Feby. Sehat. Pak, ini kan ngomong-ngomong tadi udah kusinggung juga. Visipol UKI termasuk salah satu yang cukup populer. Siap. Nah, seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan? Ya, Visipol adalah fakultas termuda kedua sebenarnya di UKI, tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan kita saat ini yang salah satu yang terbanyak di UKI. Dan Visipol terus mengembangkan fasilitas, kemudian pengembangan kurikulum, dosen-dosennya agar tetap menjaga keseruan dan kualitas dari kurikulum pengajaran dan mahasiswa kita semua. Berarti tadi tertua nomor 2 Pak ya? Termuda. Oh termuda nomor 2. Ya. Baik Pak, ini kalau kita ngomongin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, udah pasti pembelajarannya komunikasi dong. Ya. Tapi selain itu ada apa lagi kira-kira? Kita punya 3 program studi. Yang pertama adalah hubungan internasional, yang kedua adalah ilmu komunikasi, dan yang terakhir nih kita punya baru nih tahun 2015 kemarin kita melahirkan satu prodi baru, ilmu politik. Oke. Ilmu politik, dan saat ini ilmu politik sekali lagi puji Tuhan sudah akreditasi baik sekali, dan untuk hubungan internasional kita sudah akreditasi internasional FIBA, dan untuk BAN-PT-nya akreditasi A. Dan untuk akreditasi prodi ilmu komunikasi sudah B, tapi labnya kita sudah di ISO kan, ISO 2001, 2015. Berarti yang paling baru tadi yang politik ya Pak ya, 2015, ya, betul, dan akreditasinya juga sudah baik sekali. Betul. Pak, ini dari masing-masing tadi pembelajarannya ada hubungan internasional, komunikasi politik, keunggulannya apa nih Pak kira-kira Pak? Terima kasih Feby. Jadi kalau untuk hubungan internasional, seperti namanya, kita melatih mahasiswa kita, mendidik mahasiswa kita untuk siap berdiplomasi. Seperti yang kita lihat di ruangan ini Feby, ini adalah salah satu ruangan simulasi agar mahasiswa kita nggak kaget nanti ketika mereka diminta mewakili negara, itu mereka sudah punya pengalaman berdiplomasi. Jadi mereka bisa mewakili negara apa saja, menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris salah satunya, dan tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang diplomat. Ya, jadi keunggulan kita adalah untuk Prodi HI adalah mahasiswa dilatih untuk langsung praktek. Jadi kita materi prakteknya cukup banyak Kak Feby. Nah selain berdiplomasi, Prodi Hubungan Internasional juga melatih mahasiswa kita untuk melakukan penelitian-penelitian terkait masalah-masalah internasional. Sama, kita juga memberikan banyak muatan praktek dengan jalan-jalan. Nah, ini mungkin yang ditanyakan, apa sih yang seru dari Prodi HI? Kita sering jalan-jalan ke kedutaan, jalan-jalan ke kita kemarin ke tempat sampah Bantar Gebang. Iya, jadi kita ngelihat bagaimana sampah diolah. Nah, pasti pada bingung, loh kok hubungannya apa diplomasi ke tempat sampah? Karena kita punya SDG, Sustainable Development Goals, yang menjadi tujuan atau karakter utama kurikulum kita. Jadi di SDGs itu diplomasi itu tidak boleh dikotak-kotakan hanya di ruangan yang mewah seperti ini, tapi juga diplomasi yang
di lapangan, diplomasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Itu program studi hubungan internasional. Kalau ikom, ya pastilah udah hits ya sekarang ya. Siapa sih yang nggak mau jadi influencer sekarang ya? Dan siapa sih yang nggak mau jadi YouTuber kayak Atta Halilintar? Jadi kita memang fokusnya ke sana sekarang, ke komunikasi digital. Kita ajarin teman-teman gimana cara pakai kamera, kemudian pakai membuat siaran langsung, pakai IG itu seperti apa. Kalau itu saya kira nggak perlu dijelaskan banyak, udah pada tahu ya ilmu komunikasi. Nah, mungkin yang menarik nih ilmu politik nih, karena udah banyak. Karena masih baru juga ya Pak. Betul, ya tadi. Dan orang berpikir, aduh politik berat banget gak sih Pak? Loh, nggak berat, karena ternyata banyak artis sekarang jadi caleg, ya kan? Yang terbaru siapa itu? Aldi Taher ya. Jadi jangan berpikir bahwa politik itu berat, karena memang banyak orang sekarang cari hidup di dunia politik gitu ya. Jadi caleg, apalagi tahun depan tahun pemilu ya, tahun pemilu. Jadi di ilmu politik itu kita ajarin gimana berkampanye, kemudian kita ajarin membuat strategi kampanye, dan kita bawa langsung nih caleg-caleg, kita jadi belajarnya langsung sama anggota parlemen. Iya, kemarin dari anggota DPR ya datang ke sini ngajarin tentang berkampanye. Jadi itu Mbak Feby secara singkat tentang 3 prodi kita yang ada di Visipol. Artinya belajar tidak hanya lewat teori saja, tapi juga praktek ya Pak ya? Betul. Nah, prinsipnya adalah belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kepada siapa saja dan mana saja. Termasuk tadi kita sampai ke Bantar Gebang ya Pak ya? Nah Pak, ini kan kalau menarik nih Pak, karena kalau kita ngomongin tadi hubungan internasional yang orang tahu adalah pembelajarannya ya hubungan antar negara, negara dengan negara. Tapi tadi justru masalah yang mungkin seperti sampah itu juga menjadi sorotan ya Pak ya? Karena sampah kan nggak berhenti di rumah kita Mbak Feby, karena sampah akan, kalau dia dibuang ke sungai, dia akan mengalir ke laut, dari laut dia akan mengalir ke negara lain. Jadi kita menyadari dengan adanya SDGs, kita menyadari bahwa masalah-masalah yang timbul di level lokal itu sekarang sudah menjadi masalah internasional. Dan banyak diplomat Kak Febri sekarang bingung membuat position paper negaranya masing-masing, karena masalah di negara A itu ternyata dibuat oleh negara lain. Nah itu butuh mahasiswa HI yang memang bisa melihat masalah itu dari lintas disiplin, lintas prodi, lintas ilmu. Itu memang kita selalu tanamkan di mahasiswa kita bahwa tidak ada masalah yang spesifik. Dia itu pasti akan berkaitan erat dengan bidang ilmu yang lain atau negara lain. Oleh karena itu makanya kita mau memastikan bahwa mahasiswa HI secara khusus bisa berbaju rapi, ya kan, berbaju keren di ruang simulasi, tapi tetap juga bisa ke Bantar Gebang gitu. Jadi nggak ada masalah buat kita. Itu kita harus sinkronisasikan dari New York sampai ke Bantar Gebang, itu harus ada. Oke, jadi belajar langsung dari akarnya sekalian ya Pak ya? Persis. Baik, Pak, ini kan tadi sudah Pak Ferdinand singgung juga bahwa untuk akreditasi tadi ilmu komunikasi kan baik sekali ya. Terus juga politik baik sekali. Nah, untuk hubungan internasional sudah terakreditasi internasional. Nah, ini apa Pak yang bedanya, seperti apa keunggulannya yang membuat bisa mencapai akreditasi internasional itu seperti apa, dan prosesnya mungkin bagaimana Pak Ferdinand bisa ceritakan? Ya, kita sangat senang dan sangat berbangga UKI, Universitas Kristen Indonesia sudah akreditasi unggul. Jadi salah satu pencapaian yang diperlukan dalam untuk akreditasi UKI unggul adalah akreditasi internasional, dan Prodi HI menjadi salah satu dari 4 prodi yang akreditasi internasional FIBA. Dan luar biasa Mbak Feby, untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBA kita butuh waktu yang sangat panjang, dan kita langsung dimonitor dari Jerman. Progres, perbaikan, dan laporan-laporan itu langsung kita dimonitor langsung dari badan pusat, kantor pusat FIBA waktu itu di Jerman. Jadi tantangannya luar biasa untuk mendapatkan akreditasi internasional itu sendiri, dan mereka itu nggak bisa terima apa adanya. Jadi mereka terus ngedrill, review semua yang kita miliki, mau dokumen, fasilitas, itu benar-benar dilihat, dan mereka benar-benar bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi dan itu kita diberikan waktu yang sangat singkat untuk melakukan improvement, dan kita alhamdulillah bisa achieve improvement itu, sehingga kita
saat ini meraih untuk Prodi HI akreditasi internasional no conditions, Blue Seals. Itu adalah salah satu pencapaian di mana kita merupakan salah satu yang terbaik untuk akreditasi internasionalnya, Mbak Feby. Tentunya untuk mencapai hal itu ada aspek yang harus dipenuhi, Pak. Kira-kira apa saja tuh, Pak? Yang pasti diminta adalah kualitas lulusan. Mereka sangat peduli tentang kurikulum dan apa hasil dari kurikulum itu. Jadi mereka coba melihat apakah kurikulum yang diterapkan itu memang sesuai dengan profil lulusan yang dihasilkan oleh program studi itu. Dan waktu itu kita mengundang alumni kita datang, kemudian kita jelaskan kurikulum kita kepada para asesor. Dan itu benar-benar dilihat, Mbak Feby, satu-satu mata kuliahnya plus sampai SKS itu dilihat, dan mereka melihat apakah memang yang dibutuhkan oleh pasar adalah kurikulum itu atau profil lulusan itu. Jadi mahasiswa juga waktu itu diinterview dan ditanyakan apakah memang yang dibutuhkan, yang diminta seperti itu. Jadi mereka tidak terima kalau misalnya profil lulusannya tidak sesuai dengan kurikulumnya. Itu harus klop, harus nyambung. Itu yang kita benar-benar meyakinkan para asesor, dan memang terbukti dari mahasiswa kita dan lulusan kita memang banyak yang bekerja sesuai dengan ekspektasi kita, rencana kita. Jadi Mbak Feby, itu penting kalau buat teman-teman atau prodi-prodi yang mau akreditasi internasional itu sinkronisasikan antara kurikulum dengan profil lulusan. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal lulusan nih, Pak, pasti kan orang juga kalau bicara mau kuliah jurusan apa, di mana hasilnya, kita lihat hasilnya. Betul. Lulusan UKI seperti apa, Pak Ferdinand? Wah, banyak sekarang sudah banyak sekali alumni-alumni kita yang berkarir di bidang untuk HI di diplomasi, menjadi diplomat yang penempatannya di beberapa negara. Kalau saya sebut ini bisa panjang ini satu jam sendiri. Tapi tidak hanya di dunia diplomasi, jadi banyak juga yang mengabdi di dunia kemanusiaan, proyek kemanusiaan. Jadi mereka melakukan karya-karya kemanusiaan. Dan plus satu lagi dunia pendidikan. Jadi kita juga punya calon guru besar ya untuk hubungan internasional. Nah, untuk ilmu komunikasi sama udah jadi kita sekarang ini bermitra dengan alumni kita sendiri karena mereka bekerja di perusahaan komunikasi, perusahaan media gitu. Dan sama juga kita sudah punya satu guru besar di ilmu komunikasi yang merupakan juga salah satu dosen yang cukup lama ngajar di prodi ilmu komunikasi. Ilmu politik juga, alhamdulillah puji Tuhan sudah ada beberapa alumni kita yang maju ke dunia politik. Maju tahun besok ya, Pak? Iya, tahun ini iya sudah maju. Jadi kita happy banget ngelihat berita bahwa banyak alumni-alumni kita yang memang sudah berkarir dan berkarya di dalam bidang yang dia inginkan. Ya, Pak, tentunya kan untuk pencapaian tadi pasti kan kita lihat dari segi tadi kurikulum, kualitas segala macam. Proses pembelajarannya tadi juga lebih banyak praktek daripada teori. Tapi kalau misalnya untuk magang sendiri gimana nih, Pak? Tadi aku dengar bocoran katanya ada mahasiswa yang juga rutin magang di kedutaan seperti itu. Nah, seperti apa? Magang itu sebenarnya perkuliahan sebenarnya. Bagi kami itu magang perkuliahan. Ya seperti yang tadi saya bilang, Mbak Feby, perkuliahan itu kita tidak kotak-kotakan di dalam ruangan seperti ini. Perkuliahan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi kita dorong mahasiswa kita untuk magang. Jadi begitu selesai semester 2, mereka bisa magang di mana saja, kapan saja. Dan ternyata responnya luar biasa. Jadi mereka tanpa kita kasih informasi pun, mereka udah nyari sendiri informasi magangnya. Semester 3, Mbak Feby. Mereka udah nyari di semester 3. Dan magangnya luar biasa. Ada yang di organisasi internasional, ada yang di kedutaan. Bahkan sampai magang di luar negeri, Mbak Feby. Ada kemarin 2 yang masuk ISMA di Italia. Jadi kita amazed banget ketika melihat niat dan antusiasme mahasiswa untuk ikut magang. Jadi kita berkesimpulan gini, kalau mahasiswa senang belajar di luar, ya udah kita juga kasih banyak proyek biar mereka banyak di luar. Dan benar, jadi beberapa mata kuliah itu seperti yang saya bilang tadi, Mbak Febri, ada 2 mata kuliah, visitasi dan inovasi. Visitasi itu emang kita jalan keluar. Gitu. Inovasi kita buat proyek buat di luar. Jadi semakin kesini kita menyadari bahwa mahasiswa kayaknya udah nggak mau belajar terlalu banyak di dalam kelas. Mereka mau ada muatan, bahkan sudah sampai level 50-50.
50 di dalam, 50 di luar. Jadi kita tetap kontrol, monitor apa yang mereka lakukan di luar. Dan kita menyediakan wadah. Misalnya mereka punya ide, kita siapkan wadah. Dalam organisasi kemahasiswaan kan banyak kita punya organisasi kemahasiswaan baik di level fakultas maupun di level universitas banyak, Mbak Feby. Jadi energi yang begitu besar itu tercurahkan ke berbagai kegiatan, Mbak Feby. Itu yang mau kita pastikan, jangan sampai mereka punya ide, gagasan yang besar tapi mentok di kepala. Gitu. Kita pastikan bahwa pembina kemahasiswaan, wakil dekan, kaprodi itu menyalurkan semua energi itu ke kegiatan yang positif. Nah ini seru banget nih Pak, karena kan nggak bosen juga Pak belajar di kelas, toh udah kalau keluar kita juga terlatih ya Pak ya, tertantang untuk mengeluarkan. Nah Pak, ini ngomong-ngomong kita lagi ada di ruangan tadi International Conference Room ya, simulasi PBB ya. Ini katanya cuma ada di UKI atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kita dapat fasilitas ini masih baru nih. Jadi kita menerima fasilitas ini sebenarnya bagian dari perkuliahan juga. Jadi kita beberapa mata kuliah, bukan beberapa, banyak malah mata kuliah itu memang mengharuskan mahasiswa langsung praktek. Nah sebelum ada ruangan ini tuh kita agak repot ya, kita harus ngatur situasi seperti ini. Kita harus bawa bendera, kursinya dan lain sebagainya. Tapi dengan dukungan Pak Rektor dan Bapak Ibu Warek kita diberikan ruangan ini sehingga dosen tinggal masuk, mahasiswa tinggal masuk dan tinggal langsung simulasi tanpa harus setting ruangan dan lain sebagainya. Jadi ini fasilitas yang cukup sangat memudahkan kita dalam melakukan simulasi PBB gitu ya, dan harapannya nanti ketika mahasiswa kita sidang di PBB mereka udah nggak kaget karena memang kita simulasikan seperti ini. Sejauh ini sih kita ngelihat nggak banyak ya Mbak Feby ya, Prodi HI yang punya seperti ini ya, nggak banyak. Kita udah jalan ke beberapa Prodi HI baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, dan ya kita cukup bersyukur, sangat bersyukur ada. Berarti ini adalah salah satu unggulan juga dari Prodi HI ya. Betul. Pak ini seru banget nih, Tribuners di rumah juga mungkin mau lihat-lihat dong Pak, boleh nggak kalau kita keliling cari tahu fasilitasnya selain tadi ada simulasi PBB, ada apa lagi yang dipunya oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UKI. Kita kalau gitu izin keliling-keliling. Let's go. Oke, let's Mari go kita Tribuners. Jalan-jalan. Pak Dekan ini ngomong-ngomong udah berapa tahun sih jadi dekan di sini Pak? Saya kerja di sini udah alhamdulillah 10 tahun Mbak. 10 tahun. Itu lama apa enggak itu? Lama atau enggak menurut Mbak? Cukup lama, lumayan lah ya, lumayan. Saya 10 tahun jadi dosen, wakil dekan itu sejak tahun 2018. Kemudian sempat jadi PJS karena waktu itu dekannya naik jadi wakil rektor, saya jadi dekan tahun 2021 PJS. Nah, habis itu didefinitifkan di tahun 2022 kemarin bulan Agustus. Gitu. Katanya salah satu dekan termuda juga Pak. Ya kalau soal usia itu relatif ya Mbak Feby. Yang penting kan jiwa kita muda, asik. Ya. Jadi nggak bosen juga ya Pak ya, happy. Betul, kita happy. harus tetap jiwa muda, semangat muda. Ya meskipun usia kita udah mau mulai tua. Jadinya juga lebih santai ya Pak ya, dibawa happy, dibawa enjoy. Pak ini ngomong-ngomong kita udah sampai di lab nih Pak ya? Ya inilah yang namanya lab Icom. Jadi ruangannya agak panjang Mbak Feby, dari sini sampai sana sebenarnya cukup panjang. Lab Icom inilah yang menjadi tempat praktek bagi teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi. Dan kalau HI punya ruang MUN, ini juga termasuk salah satu yang nggak banyak Prodi Ilmu Komunikasi yang punya. Kemarin kita udah jalan-jalan ke beberapa fakultas ilmu komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, dan memang ini agak langka nih kita punya seperti ini. Di sini juga, ini spesial nih Mbak Feby, kita perlu kasih tahu. Itu nanti bisa lihat sertifikat. Ini udah disertifikasi ISO. Itu apa tuh Pak? Kira-kira ISO tuh Pak? Jadi ISO itu semacam akreditasi tapi khusus buat labnya. Jadi kita ISO ini, sertifikasi ISO ini melihat apakah ada SOP-nya, kemudian dilaksanakan nggak SOP-nya, penggunanya berapa banyak, dan ini bisa berkelanjutan nggak program di sini gitu. Jadi
ada asesor khusus datang dari ISO untuk melihat lab ISO ini 9001 2015. Berarti ISO. ini teman-teman mahasiswa yang di UKI latihan di sini ya Pak ya? Iya, betul. Kita boleh lihat-lihat ke Yuk, dalam? masuk ke dalam. Boleh ya. Let's Jadi go. Tribuners nggak penasaran juga? Iya, mari kita lihat. Oke. Baby, lab Icom ini ada 3 sebenarnya studio yang ada di dalam. Nanti kita bisa lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah studio televisi, itu yang paling ujung. Nah, itu ada kamera yang gede-gede sama tempat untuk latihan membawa berita, news anchor. Kesininya itu ada studio radio. Jadi teman-teman juga. Oh itu beda ya? Beda studio. Jadi studio radio itu banyak yang pengen jadi radio presenter, itu latihan di situ. Nah, tapi untuk sementara ini kita masih online publikasinya. Dan ini juga yang menarik nih, kita punya studio press conference. Jadi gimana teman-teman latihan ngomong di depan media. Itu groginya luar biasa tuh. Jadi di situ nanti ada ruangan studio presscon di mana teman-teman bisa latihan untuk bisa jadi news presenter. Jadi dalam lab ini ada 3 studio tadi ya Pak. Ternyata kelihatannya nggak terlalu besar tapi ternyata panjang ya Pak ya? Besar ya? Panjang Mbak Febi. Oke. Dan satu lagi Mbak Febi. Nah ini yang tadi yang saya sudah sampaikan ya, itu sertifikatnya. Jadi sertifikat. Ini yang ISO tadi ya Pak ya? Betul. Boleh kita lihat ya? Kita lihat yuk. Jadi ini yang kita dapatkan di tahun lalu di 2022 ISO 9001 2015 untuk layanan pendidikan di sini termasuk untuk lab, dan ini berlaku hampir 4 tahun atau 5 tahun, dan ini kita di asesmennya setiap tahun Mbak Febi. Jadi untuk tahun ini nanti di bulan Desember ada asesmen lagi. Apakah kita masih layak untuk memperoleh cert atau sertifikat ISO ini untuk lab ini, dan ini memang berat sekali untuk mempertahankan ini. Nah itu penunjangnya apa Pak kira-kira untuk asesmen tadi, Jadi penilaiannya? dilihat apakah sarana prasarananya memadai. Jadi kita dicek alat-alatnya apa saja. Ini yang penting Mbak Febi. Mereka ngelihat apakah kita melakukan maintenance terhadap alat-alat itu. Jadi apakah terjadi perawatan. Nah mereka itu akan bertanya, kalau tidak dirawat berarti nggak dipakai dong. Nah itu harus dilihat. Sampai ke list pengguna studio ini. Mereka lihat sampai sedetail itu. Nah kalau mereka melihat semuanya sudah dilakukan, maka mereka memperbolehkan untuk terus memperoleh. Artinya tidak hanya sekedar punya fasilitas, tapi juga bagaimana pemanfaatannya, begitu ya Pak ya? Itu yang paling penting, Mbak Febi. Nah ini berarti kan kalau bicara pemanfaatan, apakah alat dipakai atau enggak, kaitannya dengan kegiatan mahasiswa Pak? Iya, betul. Nah gimana tuh Pak kira-kira? Ya, Mbak Febi, itu yang kita cukup syukuri, sangat syukuri. Mahasiswa kita sangat aktif, keren-keren semua, bakatnya luar biasa. Jadi mereka itu eager banget mau lihat fasilitas-fasilitas kita. Tinggal kita koordinasikan. Nah, itu kita punya UKI TV. Jadi UKI TV ini sudah ada kepala labnya dan ada kegiatan-kegiatan di dalam. Jadi kita wadahi semua keingintahuan mahasiswa dengan adanya UKI TV. Dan itu terlihat nanti kalau teman-teman Tribuners juga mau lihat di YouTube UKI TV, itu beberapa konten kita sudah kita publikasikan di situ. Itu di situ, di sini dihasilkan. Di sini ya, di studio ini kita hasilkan konten-konten itu. Jadi antusiasmenya luar biasa. Dosen-dosen kita juga senang banget, bahkan mereka minta, Pak kalau boleh kameranya lebih banyak gitu, atau komputernya lebih banyak gitu, karena luar biasa demand-nya, dan itu kita akan proses terus peningkatan yang bisa kita lakukan. Pak mau lihat dong Pak kira-kira studionya. Yuk kita lihat 3 studio kita, let's go. Oke, Mbak Febi, kita sudah sampai di ruang studio TV. Nah ini ruang control room-nya. Ini ruang editingnya. Nah, ngambil videonya itu nanti di situ. Jadi di situ sudah ada kamera yang sudah disiapkan, dan
ruang untuk latihan bawa berita, news anchor gitu. Jadi di sini aktivitasnya itu terjadi di sini untuk pengambilan konten-konten untuk TV. Di sini di ruang editing ini atau control room itu melihat apakah sudah terjadi pengambilan gambar yang sempurna. Nah, nanti selesai di sini akan dibawa ke ruang editing. Nah, di sini komputernya cukup spesial Mbak Baby karena ya pasti udah pada tahu ya kalau buat video tuh gede banget kontennya ya. Jadi memang kita siapkan komputer yang spesial yang ada di sini supaya kuat ngeproses editing video yang begitu besar. Jadi disinilah terjadinya ini, dan kalau di sini ya kita buat juga timeline jadwal kerja kita, siapa ngambil kegiatan apa, kapan, itu kita sudah buat juga agenda kerjanya. Ini alatnya juga cukup banyak ya Pak ya? Sangat banyak, dan ada juga ini salah satu nih kalau boleh kami share, ini agak sombong dikit, kita punya news streaming. Jadi kita punya alat di mana teman-teman bisa broadcast di mana aja. Yang penting ada internet, bisa online. Gitu. Itu alat processing. Disiarkan dari sini? Enggak, dari luar. Dari luar langsung? Iya, jadi bisa broadcast di mana aja. Pakai kamera, kemudian langsung masuk ke alat, itu bisa langsung broadcast. Itu memang kita udah siapkan nih pengadaan yang terbaru dari kita. Jadi harapannya itu bisa mengakomodasi sekali lagi antusiasme yang luar biasa dari teman-teman anak-anak muda kita. Pak, ini ada jadwal kerja, artinya setiap hari studio sudah pasti kepake sama mahasiswa? Pasti. Karena memang kita sudah punya organisasi khusus yang namanya tadi Lab Prodi Ilmu Komunikasi, dan mereka sudah punya agenda kerja yang tertata rapi dan punya tim yang cukup yang sangat profesional. Kita punya dosen-dosen yang alhamdulillah memang sudah pernah kerja di media yang kita hire, sehingga bisa membantu kita dalam melakukan broadcast dan operasionalisasi lab ini. Wah, ini menarik nih Pak, karena kan iya mahasiswa juga dilatih kecemplung langsung ke lapangan kerja, jadi udah tahu harus ngapain, bagaimana, sudah terbiasa kurang lebih gitu ya Pak ya? Betul Mbak Feby. Nah, ini tadi ada studio UKI TV ya? Iya. UKI TV. Nah, kalau yang di sebelah tuh radio Pak? Radio, jadi yang sebelah sini adalah lab radio, di mana teman-teman mahasiswa juga bisa latihan gimana sih suara yang enak buat radio. Nah, itu juga kita punya salah satu dosen yang salah satunya adalah seorangnya adalah presenter radio. Jadi dosen kita langsung ngajarin gimana caranya supaya enak didengar dalam saat broadcasting. Dan saat ini kan sekarang lagi ngetren radio digital ya. Jadi kita juga mengakomodasi perubahan-perubahan seperti itu di lab radio. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau jadi presenter bisa ke UKI jurusan Ilmu Komunikasi. Pak, kita keliling lagi Pak. Let's go. Yuk, kita lihat-lihat lagi. Pak Ferdinand, ini terima kasih banget loh, kita sudah diajak keliling-keliling tadi, lihat-lihat ada apa saja di Visipol UKI, kemudian juga proses pembelajarannya. Ini rasanya kalau kita bedah satu-satu nggak habis-habis nih Pak. Terima kasih Mbak Feby, terima kasih teman-teman dari Tribuners yang sudah berkenan melihat rumah kami sampai ngeliat dapurnya. Dan kami seneng banget kalau misalnya ada teman-teman Tribuners mau dateng, lihat-lihat dong, kita pengen tahu bener nggak sih? Nah, tinggal dilihat aja Instagram UKI _1953 atau Facebook UKI. Nanti bisa dikontak teman-teman dari tim Humas Pemasaran. Kita bisa schedule jalan-jalan lihat fasilitas ini. Pak, ini ngomong-ngomong kan sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi sebelum kita pamit, kira-kira Pak Ferdinand ada yang mau disampaikan nggak buat Tribuners yang mungkin mau cari kampus atau seperti apa? Thank you Mbak Feby. Teman-teman anak-anak muda yang punya banyak potensi, punya banyak energi, pengen jadi orang hebat masa depan, pilih Visipol. Kita punya ilmu komunikasi, HI, dan ilmu politik. Dijamin kita akan jadikan tempat belajar yang nyaman, aman, dan yang paling penting seru gitu, nggak membosankan. Jadi langsung aja lihat Instagram UKI atau Facebook UKI, langsung daftar supaya kita bisa jadi mahasiswa ilmu komunikasi atau HI atau ilmu politik atau prodi apapun itu yang ada di Universitas Kristen Indonesia. Mantap. Terima kasih Pak Ferdinand. Kita sudahi dulu untuk hari ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sama-sama. Siap. Thank you. Terima kasih.
Iya, Tribuners, itu dia sesi wawancara dan jalan-jalan kita hari ini di Universitas Kristen Indonesia. Hari ini kita sudahi dulu, tapi jangan khawatir karena besok kita akan balik lagi dengan video yang jauh lebih menarik tentunya. Saya Pebi Adeliana pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.